Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Saudaraku, pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan saudara. Kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan tertulis demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas pada waktu itu dipenjara karena mereka mengabarkan kabar baik. Kalau saudara membaca keseluruhan pasal 16 ini, saudara akan menemukan bahwa Paulus dan Silas telah diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Para pembesar di kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan memerintahkan supaya mereka didera, saudara. Ya, Paulus dan Silas disiksa dan dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah. Dan Alkitab katakan mereka dijaga dengan sungguh-sungguh dengan kaki mereka yang dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Renungkan sejenak saudara. Keadaan mereka sedang tidak baik. Dengan tubuh yang habis didera dan disiksa, rasa sakit yang mereka rasakan pastilah luar biasa. Di penjara, saudaraku, udara yang dingin, pergerakan yang tidak bebas, ruangan yang gelap, betapa sulit keadaan mereka pada waktu itu. Bayangkan kalau kita ada di posisi mereka, saudara, apa yang akan kita pikirkan? Kita memberitakan kabar baik, namun justru kita diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil. Merasakan kesakitan di sekujur tubuh. Kita bisa saja mengeluh, saudara. Kita bisa saja bersungut-sungut. Namun Alkitab mencatat di ayat yang ke-25 tertulis. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya. Saudara, di tengah penderitaan mereka, Paulus dan Silas tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut, saudara. Namun mereka justru berdoa dan memuji Tuhan. Suatu respon yang luar biasa ketika menghadapi keadaan yang seperti itu. Mari perhatikan saudara, di ayat selanjutnya tertulis, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Saudaraku, kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, melewati semua momen itu, saudara, pada akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada pemberitaan Paulus dan mereka menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Dan para pembesar kota itu pada akhirnya juga meminta maaf pada Paulus dan Silas. Dan mereka memohon kepada Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota itu. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini saudaraku, mungkin masalah kita berbeda dengan Paulus dan Silas. Namun apabila saudara merasa telah diperlakukan tidak adil hari-hari ini, saudara menerima hal-hal yang menyakitkan, atau saudara merasa menghadapi masalah yang sepertinya di penjara, tidak ada pintu dan jalan keluar, saudara menghadapi masa-masa yang gelap di hidup saudara,
Mungkin itu di keuanganmu, saudara, di pekerjaanmu, mungkin itu di pernikahanmu, atau mungkin di kesehatanmu, saudara. Seperti apapun keadaan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, seperti apapun kesulitan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, saya mendorong setiap kita, saudara, berdoa dan naikkan puji-pujian pada Bapa di sorga. Berdoalah dengan bahasamu sendiri. Tuhan mengerti apa yang saudara rasakan. Tuhan tahu persis apa yang sedang saudara hadapi. Namun kita perlu jujur di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan doa kita kepadanya. Puji Dia. Naikkan puji-pujian kepadanya dari hati yang tulus, dari hati yang mengagungkan Dia dan yang bersyukur kepadanya. Saudaraku, suara kita mungkin terdengar tidak terlalu merdu atau tidak begitu indah pada saat kita menyanyi, atau mungkin malah terdengar lari dari nadanya. Namun tetaplah puji dan sembah Tuhan, saudara. That's okay. Tuhan mengerti. Tuhan melihat setiap hati kita. Percayalah, saudaraku, pada saat kita berdoa memanggil namanya, pada saat kita memuji Dia, Tuhan hadir, saudara. Dan pada saat Tuhan hadir, Tuhan bekerja di sana. Tuhan mengatur yang terbaik bagi kita anak-anaknya, bagi kita yang mengandalkan Dia, bagi kita yang meletakkan pengharapan kita kepadanya. Ada pintu-pintu yang mulai Tuhan bukakan. Ada belenggu-belenggu yang Tuhan lepaskan. Malaikat-malaikatnya diaktifkan. Tuhan membuat jalan saat tiada jalan, saudara. Tuhan memberi kemenangan dan namanya akan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita yang berharap kepadanya, yang berdoa kepadanya, yang tetap memuji Dia di dalam segala keadaan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, untuk kasih setia-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau menjaga kami, Engkau melindungi kami di sepanjang hari-hari yang berlalu, di sepanjang malam yang berlalu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini adalah hari yang Engkau berkati. Hari ini adalah hari yang Engkau jadikan kami bersuka cita karena Engkau, Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami meresponi dengan baik ketika kami menghadapi situasi yang tidak kami mengerti, ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi penderitaan, ketika kami menghadapi keadaan yang tidak enak. Biarlah setiap kami memandang kepada Engkau, berdoa kepada Engkau, memuji-muji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bukan orang-orang yang mengeluh, kami bukan orang-orang yang bersungut-sungut, namun kami percaya Engkau melihat keadaan kami, Engkau mengerti setiap kami, dan Engkau Tuhan yang bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memeluk setiap kami dengan kasih-Mu. Engkau nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang benar-benar mengasihi setiap pribadi. Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa, semuanya berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang sedang datang berdoa pada pagi hari ini, mengarahkan hati pikiran, memandang kepada Engkau, fokus kepada Engkau Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di sana, nyatakan pribadi-Mu di sana Tuhan. Hamba percaya Engkau Tuhan yang sanggup bekerja, mengatasi ruang dan waktu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirat Tuhan dinyatakan. Ada atmosfer sorgawi di mana Engkau berada pada pagi hari ini, saudara. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru kepada anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau mengurapi dengan pengurapan baru. Engkau memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Engkau memberikan pengertian untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Diberkati setiap area kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, dengan tangan hati pikiran mereka Engkau buat berhasil, beruntung, sukses, dan berkemenangan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bagi yang hadapi masalah, kesulitan, pergumulan, Engkau Bapa menolong, menuntun, membuat anak-anak-Mu cakap menghadapi segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap mereka yang sakit, Bapa perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit telah disembuhkan. Sebab Engkau telah menanggung setiap sakit penyakit kami di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Engkau ditikam, Engkau diremukkan oleh karena pelanggaran dan kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami telah ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami telah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dilindungilah anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dilindungi mereka dan orang-orang yang mereka kasihi. Anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, suami istri mereka, orang tua mereka. Dilindungi dengan sempurna. Dalam nama Yesus Tuhan. Dipagari oleh anugerah-Mu. Ditudungi dengan darah-Mu. Disertai para malaikat-malaikat-Mu di sepanjang jalan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau selalu baik, Engkau selalu menerima kami. Kami percaya Engkau Bapa memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada setiap kami yang meminta, yang berharap kepadamu. Ini doa kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa saudara. Ingat saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, responilah dengan baik. Tetap berdoa, tetap memuji-muji Tuhan. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun saudara. Arahkan fokus kita kepada Tuhan. Pandang Dia, percaya Dia baik, percaya Dia mampu, percaya Dia mendengarkan kita. Saya berdoa setiap kita dikuatkan, setiap kita diteguhkan. Jalani hari ini dengan semangat saudara, dengan penuh pengharapan, dengan sukacita. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.